Tanggal 15 bulan 8 menurut penanggalan kalender Cina merupakan festival pertengahan musim gugur di Cina. Festival ini juga dikenal dengan nama Festival Kue Bulan. Perayaan ini sangatlah penting bagi masyarakat Cina selain karena merupakan hari raya panen. Pada momen ini, mereka biasanya mengadakan reuni keluarga dan melakukan santap malam istimewa, berkumpul bersama sambil menikmati manisnya kue bulan ditemani keindahan cahaya bulan purnama. Tidak ada tradisi yang tak memiliki kisah menarik di baliknya. Menurut kepercayaan orang Cina, di bulan tinggal seorang dewi yang ditemani oleh seekor kelinci. Semenarik apa kisahnya? Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Di Istana Langit, pernah ada seorang dewa bernama Wukang yang tugasnya adalah membuat ramuan obat untuk para dewa lainnya. Ramuan yang paling penting adalah ramuan keabadian. Para dewa harus meminum ramuan keabadian itu setiap 1000 tahun sekali. Suatu ketika, Wukang lalai dalam tugasnya meramu obat keabadian itu sehingga Kaisar Giok marah dan menghukumnya untuk menebang pohon abadi. Di bagian manapun Wukang memotong, pohon itu akan segera tumbuh kembali seperti semula. Segera, Kaisar Langit ingin mencari pengganti Wukang. Meracik ramuan keabadian merupakan tugas penting, sehingga Kaisar Langit memutuskan untuk tidak lagi menyerahkan tugas penting ini pada manusia yang seringkali lalai. Kaisar Langit segera turun ke bumi untuk mencari makhluk yang tepat untuk mengemban tugas yang penting ini. Tibalah ia di sebuah hutan. Di sana, ia berpura-pura menjadi seorang gelandangan yang sedang kelaparan. Lalu muncul seekor monyet, seekor rubah, dan seekor kelinci yang menyambutnya. Ia berkata kalau ia sedang kelaparan dan meminta tolong kepada para hewan itu untuk membawakannya makanan. Segera, ketiga hewan itu pergi mencari makanan. Sementara sang gelandangan menyalakan api unggun dan menunggu mereka kembali. Tak lama kemudian, ketiga hewan itu datang. Monyet membawakan buah-buahan dan rubah membawa ikan. Tetapi kelinci datang dengan tangan kosong. Kelinci bingung ingin membawakan makanan apa, sehingga ia berkata pada gelandangan itu untuk memakan dagingnya saja. Setelah berkata demikian, kelinci itu lompat ke api unggun. Ia mengorbankan dirinya untuk dimakan. Melihat pengorbanan si kelinci, Kaisar Langit pun memutuskan kelincilah yang jadi pemenangnya. Ia tidak mementingkan dirinya sendiri sehingga ia cocok mengemban tugas yang penting ini. Lalu pergilah Kaisar Langit dan kelinci ke Istana Langit. Singkatnya, kelinci berhasil membuat ramuan keabadian sehingga Kaisar sangat senang dan mengubah bulunya menjadi bersinar bagaikan giok. Itulah sebabnya ia dinamakan kelinci giok. Sementara itu, Chang'e dan suaminya Houyi merupakan penghuni langit yang memiliki kehidupan abadi. Kaisar Giok, sang penguasa langit, memiliki 10 putra yang nakal. Suatu hari, ke-10 putranya itu mengubah diri mereka menjadi matahari yang menyebabkan semua makhluk di bumi mengalami penderitaan. Tanaman, hewan, bahkan manusia mati kekeringan. Sang Kaisar Langit menyuruh ke-10 putranya itu untuk berhenti mengacau dan merusak bumi. Tetapi mereka semua tidak mau mendengar perkataannya. Lalu Kaisar Giok pun memanggil Houyi untuk membantunya memberi pelajaran pada 10 putranya itu. Houyi yang merupakan seorang pemanah yang handal menggunakan keahliannya untuk memanah 9 matahari dan hanya menyisakan 1 matahari untuk menerangi dunia. Raja Langit yang mengetahui hal itu tentulah tidak senang dengan solusi yang diambil Houyi sehingga Houyi beserta istrinya Chang'e harus menerima hukuman. Mereka berdua dibuang ke bumi untuk menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Tidak biasa akan kehidupan yang fana, Chang'e menjadi sangat sedih. Houyi yang turut sedih melihat istrinya yang merana, memutuskan untuk melakukan perjalanan berbahaya demi mencari ramuan keabadian. Houyi pada akhirnya bertemu dengan Si Wangmu atau Ibu Suri dari Barat yang setuju memberinya pil keabadian mengingat jasanya dalam menyelamatkan bumi. Si Wangmu memperingatkan Houyi bahwa setiap orang hanya membutuhkan setengah pil untuk menjadi abadi.
Lalu pulanglah Hou-yi ke rumahnya dan dengan gembira mengabarkan hal baik itu pada Chang-e. Mereka menyimpan pil keabadian itu. Mereka tidak tahu kalau ternyata seorang pemuda bernama Peng Meng mencuri dengar pembicaraan mereka dan berniat ingin mencuri pil keabadian itu untuk dirinya sendiri. Ketika Hou-yi keluar rumah dan meninggalkan Chang-e di rumah sendirian, Peng Meng segera mengambil kesempatan itu untuk mencuri pil keabadian. Chang-e yang tidak rela memberikan pil itu pada Peng Meng, menelan pil itu utuh. Setelah menelan pil keabadian itu, tubuhnya terasa ringan bagai udara dan ia terbang ke langit. Chang-e tak dapat kembali ke istana langit karena ia sudah dibuang ke bumi. Namun ia juga tak dapat kembali ke bumi karena kini ia bukan lagi manusia biasa. Ia memutuskan untuk terbang ke bulan dan tinggal di sana karena bulan merupakan tempat yang terdekat dengan bumi, dengan kata lain, tempat terdekat dengan suaminya. Lalu, dari manakah Ibu Suri mendapatkan ramuan keabadian itu? Ya, ia mendapatkannya dari kelinci giok. Ibu Suri datang pada kelinci giok dan memaksanya untuk memberikan ramuan itu padanya. Kelinci giok tak ingin memberikannya atas dasar perintah Kaisar Langit. Tetapi Ibu Suri memaksa dan hampir mengutuknya sehingga dengan terpaksa ia memberikan satu pil keabadian pada Ibu Suri. Mendengar kabar tentang Chang-e yang terbang ke bulan, kelinci giok merasa bersalah dan mengakui dosa-dosanya pada Kaisar Langit. Ia memohon pada Kaisar Langit untuk membuangnya ke bulan dan menemani Chang-e selamanya di sana. Kaisar Langit setuju dan berpikir ini merupakan hukuman yang adil. Lalu pergilah kelinci giok ke bulan untuk menemani Chang-e yang kini telah menjadi Dewi Bulan. Bagaimana nasib Hou-yi? Hou-yi begitu sedih akan kepergian istrinya. Sejak saat itu, setiap bulan purnama ia memandangi bulan dan berharap akan melihat istrinya kembali. Ia mempersembahkan makanan dan kue kesukaan Chang-e. Hou-yi akhirnya menjalani sisa hidupnya sebagai manusia biasa. Namun tradisi yang dilakukannya diturunkan dan diperingati setiap musim gugur di mana letak bulan pada saat itu sangat dekat dengan bumi. Sekian Namasto kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.